seluruh kitab suci ini pasti tidak ada yang kontradiksi. Karena kalau kontradiksi, maka pihak yang paling salah bukan 40 penulis itu. Karena mereka tuh dipilih dan diutus lalu dipakai untuk tulis, memberitakan tulis. Mereka dikendalikan, mereka dikuasai oleh siapa? Oleh Allah Tritunggal. Dan yang paling menonjol adalah Roh Kudus dalam urusan pengilhaman kitab suci. Jadi kalau ada yang kontradiksi, maka pihak yang paling disalahkan adalah Roh Kudus. Saya bersyukur jikalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan banyak hal tentang kajian dan pembicaraan tentang kontradiksi Alkitab kita. Nah, pada malam hari ini, tema yang akan kita angkat yaitu berkaitan dengan judul yang diangkat oleh Dr. Yonatan Purnomo, bagian yang keempat yaitu kontradiksi terjemahan baru 1 dan terjemahan baru 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah menjadi rahasia umum ya ketika ada seorang yang beragama Islam itu menunjukkan banyak sekali terjadi kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain di dalam Bible. Mereka selalu mengelak itu bukan kontradiksi dan mereka selalu melakukan cocokmologi. Nah, itu bagi jemaat Kristen selalu seperti itu. Tidak hanya jemaat Kristen, tetapi para pendetanya juga mengklaim hal yang sama. Di dalam Bible itu tidak ada kontradiksi. Tetapi ketika yang membongkar kontradiksi ayat-ayat di dalam Bible itu dari para umat Kristen sendiri, dari pakar biblika ya. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video klaim dari pendeta Mel Atok yang mengatakan bahwa Bible tidak ada kontradiksi. Tetapi di video yang berikutnya kita akan tampilkan video dari Yayasan Biblikos Biblika Indonesia yang menyatakan bahwa ternyata banyak sekali kontradiksi di dalam Bible. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Bicara tentang doktrin Tritunggal. Bapak Ibu, kita percayai seperti saya sudah mulai dengan pembukaan tadi bahwa ini oleh dorongan roh orang bicara, oleh inspirasi dari Roh Kudus, ilham dari Roh Kudus, orang tulis ini kitab suci. Ada 40 penulis dari Kejadian sampai Wahyu. Penulis pertama namanya Musa, penulis terakhir namanya Yohanes, anak Zebedeus, salah satu murid Yesus. Kurun waktu antara Musa sampai Yohanes 1500 tahun. Dan seluruh kitab suci ini pasti tidak ada yang kontradiksi. Dan seluruh kitab suci ini pasti tidak ada yang kontradiksi. Karena kalau kontradiksi, maka pihak yang paling salah bukan 40 penulis itu. Karena mereka tuh dipilih dan diutus lalu dipakai untuk tulis, memberitakan tulis. Mereka dikendalikan, mereka dikuasai oleh siapa? Oleh Allah Tritunggal. Dan yang paling menonjol adalah Roh Kudus dalam urusan pengilhaman kitab suci. Jadi kalau ada yang kontradiksi, maka pihak yang paling disalahkan adalah Roh Kudus. Jadi kalau ada yang kontradiksi, maka pihak yang paling disalahkan adalah Roh Kudus. Seolah-olah sebentar dia bilang A, sebentar dia bilang B. Jadi Roh Kudus bisa dituduh lidah bercabang, begitu? Tidak mungkin. Kalau manusia, pendeta, nabi, lidah bercabang masih mungkin. Roh Kudus tidak mungkin lidah bercabang. Allah tidak mungkin lidah bercabang. Pendeta Mel Atok mengatakan Alkitab tidak akan pernah ada kontradiksi. Tetapi sebelumnya saran ataupun himbauan kepada pendeta Mel Atok dan juga kepada semua umat Kristen ya, jangan memakai istilah Alkitab. Ganti istilah Alkitab itu dengan Biblos. Garis besarnya pendeta Mel Atok mengklaim bahwa Bible atau Biblos itu tidak ada kontradiksi. Dan kalau seandainya ada kontradiksi, maka pihak yang paling disalahkan adalah Roh Kudus. Karena itu dia mengklaim tidak ada kontradiksi, karena Roh Kudus tidak akan mungkin lidah bercabang. Dan boleh saja semua pendeta termasuk pendeta Mel Atok mengklaim seperti itu. Tetapi kita akan tunjukkan sebuah video
dari orang-orang Kristen sendiri yang tergabung di dalam Yayasan Biblikos Biblika di bawah bimbingan dari Dr. Yonatan Purnomo yang kemarin sudah viral menemukan 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible. Kali ini lebih spesifik membongkar kontradiksi ayat-ayat di dalam Bible TB1 dan TB2. Dr. Yonatan Purnomo. Ya. Baik, kita akan mulai. Kepada teman-teman yang ada di ruang ini, kami sampaikan selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Saya bersyukur jikalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan banyak hal tentang kajian dan pembicaraan tentang kontradiksi Alkitab kita. Dan pembicaraan tentang kontradiksi Alkitab kita. Nah, pada malam hari ini, tema yang akan kita angkat yaitu berkaitan dengan judul yang diangkat oleh Dr. Yonatan Purnomo, bagian yang keempat yaitu kontradiksi terjemahan baru 1 dan terjemahan baru 2. Kontradiksi terjemahan baru 1 dan terjemahan baru 2 dalam Injil Matius 21 ayat 28 sampai 31. Nah, terdapat kontradiksi yang cukup fatal serta perbandingan dengan Alkitab terjemahan Saksi Yehova. Ya, nanti akan kita bincang-bincang tentang hal ini supaya teman-teman netizen di sana bisa lebih mengerti ya hal-hal yang sedang kita bicarakan ini. Baik, kita akan mulai dalam bahasan yang keempat ini, teman-teman. Dr. Yonatan sudah menyampaikan tentang terjemahan baru 1 dan terjemahan baru 2 yang ternyata tidak sama terjemahannya. Nah, beliau menyatakan di terjemahan baru 1 dengan yang di Alkitab terjemahan lama itu ternyata masih sama. Tetapi begitu muncul terjemahan baru 2, itu berbeda sama sekali. Nah, yang disampaikan oleh beliau itu terjadi kontradiksi antara TB1 dan TB2. Yang satu bicara tentang anak kedua, yang TB2 bicara tentang anak yang pertama yang mengikuti orang tuanya. Nah, kalau hal ini sampai terjadi seperti ini, kira-kira apa implikasinya bagi kekristenan di Indonesia? Nah, dengan ditunjukkannya kontradiksi di dalam TB1 versus TB2 oleh tim atau video dari Yayasan Biblikos Biblika di bawah bimbingan Dr. Yonatan Purnomo tersebut, masihkah Pendeta Mel Ato itu bersikukuh atau masih mengklaim bahwa Bible yang selama ini dia pegang tidak ada kontradiksi? Kenyataan bicara lain, dan ini yang membongkar adalah umat Kristen sendiri. Dan bahkan kalau kita lihat judulnya di channel Biblikos ini ya, judulnya adalah Senjata Makan Tuan TB1 dan TB2 saling membunuh. Nah, sangat ngeri-ngeri sedap kan? Judulnya saja sudah seperti itu, membuktikan bahwa memang ada kontradiksi, tidak seperti apa yang diklaim oleh Pendeta Mel Ato. Dan ironisnya di sini Pendeta Mel Ato mengatakan kalau seandainya ada kontradiksi di dalam Bible, maka pihak yang paling disalahkan adalah Roh Kudus. Nah, ini sangat-sangat fatal sekali bagi Pendeta Mel Ato ini ya, mengatakan Roh Kudus itu yang paling bertanggung jawab jika ada kontradiksi di dalam Bible. Realitanya ada, dan yang membongkar itu bukan umat Islam, melainkan dari pihak umat Kristen sendiri. Demikian sahabat, sekedar informasi tentang kontradiksi TB1 versus TB2 yang diungkap oleh tim dari Biblikos Biblika di bawah bimbingan Dr. Yonatan Purnomo. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.